Banjir pasang laut atau banjirop merendam Jalan RE Marta Dinata Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Jumat pagi. Ketinggian banjirop mulai dari 20 hingga 40 cm. Akibatnya arus lalu lintas tersendat. Bahkan sejumlah pengendara motor yang nekat menerobos banjir mengalami mati mesin. Ya itu tadi, motor kendala, mogok, terus terlambat, jadinya kan bekerja. Gitu. Aktivitas terganggu ya Bang ya? Terganggu jadinya Bang. Oke, harapannya buat pemerintah apa Bang? Ya harapannya semoga hal-hal yang kayak gini cepat dibenahin Pak. Biar semuanya lancar kan. Udah bertahun-tahun ya? Rata-rata tiap pagi aktivitas. Iya. Jadi sangat mengganggu lah ibaratnya. Para pengguna jalan berharap ada solusi untuk mengatasi banjirop yang sering terjadi di RE Marta Dinata karena jalur ini merupakan jalan utama dari Tanjung Priuk menuju Penjaringan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir dengan arus yang deras kembali menerjang kawasan Pasar Lalang, Kuranji, Padang. Akses jalan menuju Batu Busua, Kota Padang juga kembali terputus setelah badan jalan amblas diterjang aliran sungai. Tolong apalagi rumah kami, Pak. Bantu air rumah kami, Pak. Ikut di Pasar Lalang, Pak. Tolong. Tolong, Pak. Rumah kami runtuh, Pak. Dari belakang masanya, Pak. Warga di Pasar Lalang, Kuranji menangis histeris melihat arus deras banjir mengalir dari dalam rumah. Bahkan dalam video dinarasikan rumah bagian belakang miliknya sudah rusak akibat arus banjir yang menerjang. Sementara kondisi Sungai Lubuk Tempurung Kapau Mangu, Kecamatan Kuranji, Kota Padang terlihat air keruh dengan arus yang deras mengalir dari hulu. Akibat hujan yang turun sejak semalam, aliran air sungai di kawasan Gunung Nagu juga terpantau sangat deras. Akses jalan menuju Batu Busua, Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang juga kembali terputus setelah badan jalan amblas diterjang aliran sungai. Kerusakan infrastruktur berdampak langsung terhadap mobilitas warga serta berpotensi menghambat proses evakuasi dan distribusi bantuan apabila kondisi darurat terjadi. Warga di sekitar bantaran sungai dihimbau untuk tetap waspada, mengingat potensi luapan masih bisa terjadi jika intensitas hujan kembali meningkat. Yang terbawa dari hulu karena derasnya air dan teman-teman bisa. Pemirsa, jebolnya tanggul Sungai Batang Pasar Lalang di Kecamatan Kuranji mengakibatkan terjadinya banjir susulan. 15 kepala keluarga terpaksa diungsikan dan dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Satu persatu warga di daerah Pasar Lalang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD dan polisi ke lokasi yang lebih aman. Petugas terpaksa menerjang arus banjir susulan berarus deras dari rumah mereka satu persatu. Sebanyak 15 kepala keluarga dievakuasi sebagai antisipasi debit air yang terus meningkat. Sementara petugas membuat tanggul darurat untuk melindungi rumah warga. Pemirsa, mobil camat Pantan Cuaca Gayo luwes hanyut akibat jembatan yang dilalui ambruk diterjang banjir. Warga bergotong royong menarik mobil di tengah derasnya arus sungai. Dalam video amatir terekam saat warga bahu-membahu menarik satu unit mobil dari derasnya arus sungai. Mobil itu adalah mobil yang ditumpangi oleh camat Pantan Cuaca Gayo luwes yang terseret arus akibat jembatan yang dilintasinya ambruk. Jembatan yang dilintasi oleh mobil tersebut tiba-tiba ambruk akibat diterjang banjir. Beruntung warga yang berada di lokasi segera mengikat mobil dengan tali dan mengevakuasi ke pinggir sungai. Pemirsa, pasca bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Rumah Sakit Umum Daerah Tamiang mulai kembali beroperasi secara bertahap. Untuk memastikan layanan kesehatan berjalan optimal, Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat pembersihan area rumah sakit serta penyaluran air bersih.
Rumah Sakit Umum Daerah Tamiang Kabupaten Aceh Tamiang dengan luas lebih dari 41.000 meter persegi kini kembali difungsikan secara bertahap. Pasca banjir, area rumah sakit sempat tertimbun sedimen lumpur yang menutup ruang layanan utama dan sistem drainase. Kementerian Pekerjaan Umum bergerak cepat dengan melakukan penanganan darurat. Mulai dari pembersihan area rumah sakit hingga percepatan penyaluran air bersih dari sistem penyediaan air minum Ibu Kota Kecamatan Karangbaru. Amanah Pak Presiden kan dalam kondisi tanggap darurat ini seluruh rumah sakit, puskesmas kalau bisa berfungsi maksimal karena kan dalam penanganan tersebut, Kementerian PU mengerahkan 137 pekerja dengan dukungan alat berat dan peralatan manual. 2 unit ekskavator dan 9 unit dump truck diturunkan untuk mengangkat sedimen. Sementara pembersihan detail dilakukan secara manual di dalam ruangan. Upaya percepatan ini mendapat apresiasi dari manajemen rumah sakit. Dukungan infrastruktur dinilai mempercepat pemulihan layanan kesehatan bagi masyarakat. Alhamdulillah ini sudah sekitar 2 minggu dari Kementerian PU membantu membersihkan seluruh area halaman rumah sakit termasuk ruang rawatannya juga. Secara signifikan hari ini sudah nampak semuanya drainase. Jadi mudah-mudahan ini sekitar 1 minggu 2 minggu ke depan ini bisa clear semua. Kementerian Pekerjaan Umum berkomitmen terus mendampingi pemerintah daerah guna memastikan fasilitas pelayanan publik, khususnya layanan kesehatan, kembali berfungsi optimal. Sejumlah ruas jalan di Puri Kembangan, Jakarta Barat terendam banjir setelah diguyur hujan sejak sore hingga Jumat malam. Banjir sempat membuat arus lalu lintas tersendat lantaran banyak pengendara yang memperlambat laju kendaraan untuk menghindari tingginya debit air. Sejumlah petugas dari Suku Dinas Bina Marga Jakarta Barat yang berada di lokasi juga turut membantu mengurai kemacetan. Selain hujan, buruknya sistem drainase di lokasi ini juga membuat banjir lambat surut. Hujan memang cukup sangat tinggi ya dari sore. Itu mungkin debit air tinggi, ya sempat banjir juga kurang lebih 30 cm lah. Berbagai upaya telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk menanggulangi banjir, namun musibah banjir masih saja kerap melanda kawasan ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, masih di Jakarta Barat, hujan disertai luapan air kali Sekretaris melanda pemukiman Guji Baru, Duri Kepa, Kebonjeruk pada Jumat malam. Banjir merendam permukiman warga setinggi 70 cm.